Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdan wa syukron lillah. Salatan wassalaman daima ini ala rasulillah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini Aki ingin mengajak kita sebuah kajian tentang kie, tentang komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berkualitas. Ini kajiannya adalah KIE yang disampaikan dalam acara Damai Indonesiaku di TV One pada tanggal 11 April 2002. Bertempat di Masjid Ajuriyah, yaitu Masjid BKKBN di Halim, Jakarta. Hebat ini acaranya. Karena apa? Karena Damai Indonesiaku ini adalah penggemarnya jutaan di seluruh Indonesia. Dan dilaksanakan secara kontinu di TV One. Yang Aki soroti adalah, pertama ini judulnya adalah Berkualitas Keluargaku, Damai Bangsaku. Wah, ini hebat nih. Para pembicaranya satu adalah ulama dari luar. Ya, ulama dari luar, dia mengemukakan bagaimana keluarga berkualitas. Beliau hanya mengemukakan adalah dasar-dasar yang biasa kita sampaikan pada umumnya. Pertama, keluarga berkualitas itu harus ngajak sholat ke anaknya. Jangan diberi makanan yang haram. Kira-kira seperti itu. Dan sebetulnya itu adalah materi-materi yang sudah biasa disampaikan. Mungkin di sekelas TV One juga bagus, tapi ya artinya orang-orang sudah banyak yang tahu seperti itu. Itu adalah seorang ulama luar yang mungkin belum terkondisikan tentang keluarga berkualitas. Ya, tapi begitu yang bercerita itu Kiai Haji Khalil Nafis. Kiai ini kan Kiai BKKBN Meles puluhan tahun. Mulai Aki masuk tahun 2008 ke BKKBN Pusat di Direktorat Advokasi, Khalil Nafis itu sudah menjadi kantor kedua di kita itu. Kiai Haji Khalil Nafis ini kan aktivis di MUI, dan sekarang itu kalau tidak salah ketua umum atau ketua satu. Beliau dengan Aki kemana-mana pergi di Jawa Timur. Beliau juga menjadi pemandu acara, Aki juga menjadi moderator dan lain sebagainya. Terus begitu. Jadi sudah benar-benar terkondisikan. Beliau adalah ketua PAPSEDU. PAPSEDU itu adalah forum antar agama peduli kependudukan. Kira-kira seperti itu. Itu Pak Khalil Nafis. Begitu beliau berbicara, isinya benar. Bagus, keren lah. Yang pertama dia mengemukakan yel-yel BKKBN. Yang kedua dia cerita tentang reproduksi, kesehatan reproduksi yang dikemas dalam bahasa agama. Dari mulai bagaimana penanaman bibit, ladang yang ada, kemudian asupan gizi, sampai cerita stunting. Enak sekali. Dan dimasukkan dengan segala macam apa yang ada berkaitannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran pendukungnya. Ini mantap, mantap sekali. Karena ini tidak mudah memberikan ini. Dia cerita tentang bagaimana hamil, bagaimana menyusui, dan lain sebagainya. Bagaimana dia menjadi orang tua hebat, tapi tidak terasa bahwa dia itu sedang dakwah. Pak Khalil Nafis itu berbicara di mana-mana. Dan di TV One itu langganan. Nah, sayang. Si Aki mah pakai sayang aja, sayang. Beliau itu cekas, tegas itu pada saat diajak oleh BKKBN di Masjid BKKBN. Nah, itu. Tapi pada saat beliau di luar, itu singgungannya terhadap itu tuh sangat kurang sekali. Bahkan Aki pernah cerita, Pak Uung, tolong itu Pak Khalil Nafis ditelepon.
beliau sekarang jadi pembicara di mana-mana. Tapi cerita KB-nya nggak muncul. Pak Uung itu juga berbicara bahwa beliau itu, sudah saya ingatkan Ki, katanya begitu. Itu Pak Uung kan sobatnya, karena dia itu diadvokasi. Jadi dengan apalagi Pak Uung kan selamanya diadvokasi. Nah jadi yang ketiga, nah ini ada sedikit pengulangan ya, karena pada saat tanggal 11 itu kan begitu selesai Pak Holil Nafis langsung di pending acaranya, karena ada breaking news tentang pertemuan Menteri Keuangan, Menko Polhukam dengan DPR itu tentang PPATK yang 349 triliun itu, jadi di pending. Tapi alhamdulillah TV One menyiarkan lagi besok harinya, kemarin ya, hari kemarin. Ternyata di editan itu sudah berbeda, makanya di KIE itu adalah editan itu ya, itu harus ditungguin, karena mana yang penting, mana yang bisa diedit. Malah cerita Pak Holil Nafis itu yang penting-pentingnya menurut kita, isi pesan yang tajamnya malah tidak ada. Mungkin kelebihan waktu. Tapi bagus juga pembicara yang dipending ketiganya yang kemarin itu kan Pak Teguh sebagai deputy admin, itu beliau juga jadi narasumber ke depan dengan pertanyaan-pertanyaan dari moderator. Moderatornya memberikan itu toser supaya ditembak. Inilah KIE. Bagus. Pak Teguh membicarakan tentang makna apa keluarga berkualitas. Ya, hampir miriplah dengan keluarga sejahtera. Dan Pak Teguh membicarakan bahwa di lapangan itu teman-teman kita sudah bicara soal ini. Terutama dengan perkawinan yang sah. Terutama dengan fungsi agamanya. Nah, Aki tolong ada beberapa rekomendasi. Pertama, sekarang ini forum pengajian khususnya Islam, juga termasuk agama-agama lain, adalah forum terbesar komunikasi di mana-mana. Di RW Aki saja pengajian itu, di RW, satu RW ada 4 malam dengan ustadz yang berbeda. Kemudian di mana-mana, walaupun mungkin ada yang datangnya nenek-nenek, enggak lah sekarang. Sudah mulai kolaborasi dengan yang lebih muda. Ya, artis-artis mengadakan pengajian, polisi mengadakan pengajian, tentara mengadakan pengajian, apalagi pesantren-pesantren, dan viral di media. Nah ini yang Aki inginkan adalah tolong mungkin kita harus sering memberikan suplai materi kepada para ustadz, para ulama, supaya tidak kering. Dia berbicara keluarga sejahtera, dia berbicara keluarga berkualitas hanya dasar-dasar agamanya. Tapi tidak jelas. Kalau itu Pak yang pembicara ke-1, kalau dia berbicara tentang jangan diberi makanan yang haram, yang mana yang haram itu? Apakah belut haram? Apakah daging babi haram? Kenapa kandungannya dan lain sebagainya? Itu kalau orang mengerti terhadap pola makanan atau jenis-jenis makanan yang bergizi, itu akan berbicara. Ini kosong, dasar saja. Tapi Pak Holil Nafis bisa berbicara tentang itu. Pak Teguh bisa menceritakan, kalau Pak Teguh kan namanya juga deputi. Tapi kalau Pak Teguh memberikan dasar untuk toser kepada para ulama. Satu, jadi yang pertama, isi pesan yang disampaikan oleh mereka dengan gaya yang mereka punyai sudah bagus, tapi isi pesannya sangat kering sekali. Ini mohon, berikanlah. Tapi kalau hanya dengan sekedar latihan 1 kali, ini bisa lupa lagi. Dia bicara 2 kali, paling-paling juga. Tapi kalau suplai, seorang PLKB datang terus kepada para ustadz, memberikan materi yang baru, materi yang lama. Tolong ustadz, minggu ini singgung sedikit ini, minggu depannya singgung sedikit ini, tapi tidak boleh merusak daripada pengajian itu sendiri. Misalnya tentang pendidikan anak, orang tua hebat, kasihlah yang 9 itu 9 kali dia bicara. Bagaimana mempersiapkan menjadi orang tua, bagaimana konsep diri orang tua, bagaimana adalah peran orang tua, dan seterusnya sampai membuat karakter. Saya kira itu saja. Ini sudah 9 menit ya kelebihan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.